Baik, salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, di kesempatan ini saya akan membagikan satu bagian firman Tuhan yang kiranya dapat menolong kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan, tetap teguh di dalam Tuhan, dan tentunya kita mampu untuk melewati masa-masa kesukaran yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Nah, di bagian ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagian ini untuk kita semua di bawah perikop doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya aku jangan tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di kesempatan ini di dalam teks pembacaan firman Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema masa kesukaran dan ketaatan orang percaya. Di sini kita akan sama-sama belajar dari Daud bahwa di dalam mengiring Tuhan tidak semua berjalan dengan baik. Ada waktu, ada situasi, ada kesempatan di mana kita merasakan akan kekeringan rohani di dalam diri kita. Di balik itu kita juga merasakan akan ketidakhadiran Tuhan di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, di dalam pendidikan kita, bahkan masih banyak lagi masalah-masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, ini membuat kita berusaha untuk melakukan banyak hal. Kita berdoa, tetapi rasanya tidak terjadi apa-apa. Kita menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tetapi rasanya tidak ada ketentraman di dalam hati kita. Kita mengintrospeksi diri kita, melihat apakah dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Kita mulai meminta maaf kepada orang-orang di sekitar kita. Kita pergi mencari orang lain untuk memohon maaf atas setiap dosa pelanggaran yang seringkali kita lakukan yang tidak menyenangkan hati mereka. Nah, ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, hal yang sama juga dialami oleh Daud di dalam teks pembacaan kita pada saat ini. Di sini kita tahu bahwa selain Musa, selain Abraham yang disebut sebagai sahabat-sahabat Allah, ada Ayub, ada Henok, dan juga Nuh yang disebut sebagai orang-orang yang membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Nah, Daud ini juga menjadi salah satu di antara mereka. Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Nah, sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan, Daud pun mengalami hal yang sama. Dia mengalami masa-masa kekeringan rohani. Dia mengalami suatu keadaan di mana dia merasakan bahwa Tuhan tidak hadir bersama-sama dengan dia. Kita melihat bahwa ketika dia dikejar oleh musuh-musuhnya, ketika rasa takut menghampiri dirinya, ketika dia dihampiri oleh rasa kecemasan, kekhawatiran, di saat yang sama pun Tuhan meninggalkan dia. Nah, itu dibuktikan kalau Bapak Ibu membaca kitab Mazmur secara keseluruhan. Di sana Daud seringkali berseru, "Di manakah engkau ya Tuhan? Berapa lama lagi engkau bersembunyi daripadaku? Mengapa engkau berdiam diri daripadaku? Mengapa engkau jauh daripadaku Tuhan?" Nah, ini adalah situasi yang dialami oleh Daud di dalam mengiring Tuhan. Bahkan di dalam pembacaan kita, di sini dalam pembacaan kita ada 4 pertanyaan yang diberikan dalam bentuk pertanyaan retoris atau pertanyaan yang sebetulnya tidak membutuhkan jawaban, tetapi ini mewakili suasana hati Daud. Daud menyadari memberikan pertanyaan ini yang di mana dia bertanya, berapa lama lagi Tuhan engkau menjauh daripadaku? Tetapi di saat yang sama dia
tidak meninggalkan Tuhan. Di ayat yang ke-6 kita melihat bahwa meskipun demikian, tetapi dia tetap kepada kasih setia Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Hatinya bersorak-sorak karena penyelamatan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saya, jika kita diperhadapkan dengan hal yang sama, jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan. Karena kita sedang berada di suatu keadaan, suatu masa, suatu situasi atau yang disebut sebagai ujian iman. Yang tujuannya itu sederhana, yaitu untuk mendewasakan iman kita kepada Tuhan. Itu yang disebut dengan ujian iman. Tetapi seringkali kita keliru terhadap hal ini. Kita hanya berpikir bahwa Tuhan itu ada ketika usaha saya berjalan dengan lancar. Tuhan itu ada ketika keharmonisan di dalam keluarga saya pun berjalan dengan baik. Tuhan itu ada ketika dalam pendidikan saya, di dalam studi saya tidak mengalami banyak tantangan. Nah, ini yang salah dipahami oleh sebagian orang. Itu sebabnya banyak orang-orang di luar sana yang dikatakan sebagai orang-orang yang taat kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan, yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, tetapi tidak sedikit dari mereka juga yang meninggalkan Tuhan karena hal ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memang mengingat bahwa Tuhan memang selalu menjanjikan bahwa Dia tidak akan pernah melupakan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetapi ingat bahwa Tuhan juga tidak pernah berjanji bahwa Dia akan selalu bersama-sama dengan Bapak, Ibu, dan juga saya. Nah, ini terkait dengan ini, Ayub memberikan respon yang positif terhadap hal ini. Ayub, dia juga diperhadapkan dengan hal yang sama, bahkan lebih dari yang tadi saya katakan, lebih dari masalah-masalah yang kita hadapi. Karena di mana kita tahu bahwa Ayub ketika hartanya hilang lenyap, kambing dombanya dicuri oleh orang lain, bahkan anak-anaknya meninggal sekalipun, di situ hal yang sama dia merasakan akan ketidakhadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, kalau kita melihat dalam kitab Ayub, di sana benar-benar Tuhan tidak berbicara apa-apa kepada Ayub. Tuhan tidak berfirman apa maksud, tujuan dari setiap masalah yang dihadapi oleh Ayub di dalam kehidupannya. Tetapi Ayub tetap menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat dalam kitab Ayub pasal yang ke-23 di ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-12, di sana kita melihat bahwa di dalam keadaan sukar sekalipun dia mencari Tuhan dan dia tidak menemukan Tuhan, tetapi di ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 dia tetap menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan dengan tetap mengikuti jejak Tuhan, dia tetap menuruti jalan Tuhan, dia tidak menyimpang daripada kebenaran-kebenaran Tuhan, dan juga dia tetap taat kepada perintah yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebabnya Raymond Edman pernah berkata seperti ini, jangan pernah ragu di dalam kegelapan tentang apa yang Tuhan beritahukan kepada kita di dalam terangnya. Jangan pernah ragu di dalam setiap masalah, kesulitan, kesukaran yang kita hadapi, karena sebetulnya ketika kita membaca, memahami Alkitab dengan benar, maka kita akan mengerti, memahami maksud dan rencana Tuhan di balik setiap masalah yang kita hadapi. Nah, saya juga mengutip dari salah satu buku yang ditulis oleh Rick Warren. Di sana dia berkata bahwa salah satu bentuk tingkat penyembahan yang paling dalam kepada Tuhan itu adalah tetap memuji Tuhan meskipun kita merasa sakit. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan di balik setiap cobaan-cobaan yang kita hadapi. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap berserah kepada Tuhan ketika kita berada di dalam penderitaan, dan kita tetap mengasihi Tuhan meskipun Tuhan itu terasa jauh. Jadi sebetulnya ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, kesukaran di dalam kehidupan kita, jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan. Karena disitulah Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur, untuk melihat bahwa Tuhan hadir bukan hanya ketika semua yang terjadi di dalam kehidupan kita baik-baik saja, tetapi dalam keadaan apapun Tuhan selalu senantiasa bersama-sama dengan Bapak, Ibu, dan juga saya. Tak hanya mau dilihat sejauh manakah ketaatan penuh kita kepada Tuhan, apakah kita tetap percaya
kepada Tuhan? Apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Apakah kita tetap taat kepada Tuhan di dalam penyembahan meskipun kita tidak merasakan ketidakhadiran Tuhan di dalam kehidupan kita? Nah, kita kembali kepada Daud, kita melihat bahwa meskipun dia mengalami masa kesukaran di mana merasakan bahwa Tuhan tidak hadir bersama-sama dengan dia, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Nah, jadi kita melihat bahwa Daud di dalam setiap persoalan yang dia hadapi, dalam masa kesukaran yang dia hadapi, dia tetap setia kepada Tuhan. Nah, itu ditunjukkan dalam kesaksian hidupnya di dalam Mazmur pasal 145 ayat yang ke-18. Di sana dia katakan bahwa Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, di dalam kesetiaan. Jadi Daud mengalami akan masa kesukaran yang terjadi di dalam kehidupannya, tetapi dengan ketaatannya dia berhasil keluar dari kesukaran yang dihadapi oleh dirinya. Dan Ayub pun demikian. Dia meskipun diperhadapkan dengan masa kesukaran yang seperti sudah saya katakan tadi, tetapi di akhir hidupnya dia memberikan kesaksian bahwa Tuhan mengembalikan segala hal yang pernah diambil daripadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kita tetap setia, tetap taat kepada Tuhan meskipun kita diperhadapkan dengan banyak masalah di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, di dalam kerohanian kita, bahkan kehidupan sosial kita. Kita tetap taat kepada Tuhan dan tetap menanti janji-janji Tuhan. Itu sebabnya di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5b di sana dikatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi jelas bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan jangan pernah juga kita meninggalkan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap bertumbuh di dalam Tuhan dan tetap menjadi orang-orang Kristen yang tetap setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.